Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali atas karunia nikmatnya kita bersyukur, kita diberikan nikmat oleh Allah silaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahim. Salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan kebaikan, ilmu, dan insya Allah menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Perjalanan kita, alhamdulillah, kita saatnya sampai di tempat ini dalam rangka mudah-mudahan langkah kaki kita, perjalanan kita menjadi wasilah hari ini menjadi amal yang terbaik buat kita. Karena siapapun orang merindukan kita, bagaimana caranya setiap saat kita beramal baik. Bahkan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita kerjakan, bahkan manusia hidup di atas kebaikannya, di atas kejujurannya, bahkan akhlak mulia itu di atas segala-galanya. Makanya pada saat kita berakhlak kepada Allah, bahkan tadi ada diucapkan dari syair dari Abu Nawas. Kalau kita Abu Nawas namanya kalau sini ya, kalau saya sering dengar Abu Nawas, memang orang yang cerdas, wali Allah juga, dan jenaka kalau kata kita. Kan dulu ada cerita, kata raja, kita tes kecerdasan Abu Nawas. Jadi Abu Nawas tesnya cerdas kan, dites dia, diundang makan oleh raja. Dia datang ke rumah raja dalam keadaan semangat karena undangannya undangan makan. Pada saat itu datanglah dia bersama sahabatnya, bahkan sahabatnya nggak boleh masuk. Ini khusus buat Abu Nawas. Alhamdulillah, raja dan istrinya bertiga duduk bersama dengan Abu Nawas. Kata raja, Abu Nawas sudah siap. Kamu sudah siap raja? Apa makanannya? Apa dibuka? Luar biasa. Di meja cuman telur isinya 5. Kata raja, kau cerdas Abu Nawas, coba nih bagaimana kita makan telur ini biar dibagi sama, rata gitu bagiannya. Abu Nawas kan mikir, ini 5 tapi bagi rata, boleh dibelah raja? Nggak boleh, ini harus rata pembagiannya, bagi sama. Dalam hati Abu Nawas, gue dikerjain ini. Ya bayangkan kalau telur 5 bagi sama, nggak boleh dibelah, gimana urusannya? Abu Nawas cerdas mikirnya, dipanjang mikir akan temu ilhamnya. Akhirnya maaf, telur yang 3 diambil, dikasih istrinya raja. Ini buat bu istri raja, ini saya 1, raja 1. Raja marah dong, ini nggak adil ini, masa begini? Maaf raja, istri raja belum punya telur, dibagi 3. Kalau kita punya 2, orang 1, begitu. Itu luar biasa. Raja dalam hati ketawa, itu subhanallah, bener pintar Abu Nawas. Iya, karena aja udah punya 2, tambah 1 3 ya. Saya besar. Raja bini belum punya telur, 3. Maknanya apa? Jenakanya luar biasa. Tapi ingat, pesan-pesannya luar biasa. Hikmah. Dimanapun berada, kita harus punya kecerdasan dalam hidup. Ya, nanti suatu saat diuji. Makanya maaf, kadang-kadang kita ada tablik apa macam-macamnya, harus ini kayaknya luar biasa, ceramahnya bagus-bagus semua. Setiap manusia punya kelebihan. Nah pada saat itulah kecerdasan dengan keimanan kita, keseriusan ibadah kepada Allah, pasti ingat banget kata kiai saya, malam ya'lam, ada ilmu yang gak diajarkan kau paham nanti insya. Karena kedekatan kita mungkin sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Nah hari ini pun tidak mungkin. Kita kemarin kan luar biasa ini. Saya baru kemarin ini Bang Nusi. Bang Nusi, saya kemarin sono doang keder tadi mah, mau bingung, mau udah masuk aja gang, baik lagi ya abang mundur. Ya takut salah, tapi bener sih jalannya mah. Iya, cuman serem banget gak ada orang pisang katanya. Iya, orang nungguin orang pisang. Iya, ada ke masjid tadi 1 orang ada. Ya bawa bapak mau ke masjid, luar biasa. Sampai kemarin orang pisang. Ya luar biasa ini. Perjalanan buat mengantarkan kepada kita tujuan apa tadi? Pengen silaturahim. Ya, dengan Bang Musi yang mau hajat, mudah-mudahan hajatnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti kedua mempelainya juga diberikan anaknya yang sakinah, keluarga yang sakinah, mawadah,
Itu yang kita, pada saat kita hadir ini tidak yang bukan ya Allah pengen kita silaturahmi, mudah-mudahan tadi menjadi asbab mulia pada saat kita datang ke tempat ini, mudah-mudahan jadi asbab yang terbaik. Amin ya rabbal. Tidak Allah ini bukan, tapi tujuannya tadi mudah-mudahan kita datangnya ini kita bisa silaturahim menjadi wasilah hajatnya berkah. Amin. Iya, kan kita kemarin udah ketemu Bang Sih, gimana siap Ustaz datang gitu. Ya, tadi udah dikatakan bahwa kemuliaan manusia di atas segala-galanya dengan akhlak yang mulia. Pada saat orang sungguh-sungguh taat, maka kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu, ketakwaan itu bukan karena bikinan kita. Kita sering mengatakan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada orang yang bikin takwa sendiri kecuali Allah yang mentakwakan kita. Bahkan sering diajarkan oleh Umarabi kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus dari rahmat Allah. Dosa kita setinggi gunung, ampunan Allah seluas langit. Ternyata ampunan Allah luar biasa. Makanya tadi diungkapkan ada dosa besar, ada dosa kecil. Bagaimana cara bedainnya? Kan begitu. Kata Khairuddin almarhum bilang, aku tuh ngaji kitab dulu, ada dosa yang mulai kita kecil tapi jadi besar. Dosa yang diniatkan. Nih pagi-pagi kita pakai training hari Minggu mau jalan kemana nih? Kalau di sana kan ke Setu tuh dapat kayak mau kemana? Mau cuci mata ke Setu, gitu. Mau cuci mata ke Setu. Nah kalau udah niat begitu, maka dari dosa besar itu. Ada wadon Leti nama dia. Kata alasannya mau cuci mata. Tapi kalau berangkat aja mau apapun yang terjadi dia jalan ke sana, apapun yang dilihat bisa jadi kebaktinya tidak jadi dosa besar. Tapi kalau dosa kecil yang diingatkan jadi dosa besar. Kan kadang-kadang bercanda kita begitu. Mana cuci mata katanya. Nggak orang pada berjalan kaki begitu ya. Itu bahasa bisa jadi dosa kecil menjadi dosa besar. Tapi ingat, apapun yang terjadi lantak batu min rahmatillah, bahwa kata jangan putus dari rahmat Allah. Setinggi gunung dosa kita, ampunan Allah seluas langit. Saya yakin Pak, siapapun orangnya walaupun ahli maksiat, kita makanya tidak boleh sujud. Ujung-ujungnya saya yakin banyak melihat perhatian orang yang mereka maksiat luar biasa, ujung-ujungnya ibadahnya luar biasa. Ya, makanya kita tidak selama masih ada kesempatan hidup, katanya walaupun kita ahli ibadah nih seperti ini, masih ada kesempatan berbuat maksiat, maka orang-orang istiqomah itu yang kuat. Dengan istiqomah. Kalau masih ada kesempatan hidup, ahli maksiat pun bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh sujud kepada siapapun selama dia masih hidup, masih ada kesempatan berbuat baik. Dan kita pun tidak menyasar, ya Allah, kalau masih ada dosa dan kesalahan, manfaatkan. Kita banyak berdoa, berharap kepada Allah, bahkan istighfar bisa berjalan keluar dari segala kehidupan kita. Dosa kita diampunin, bahkan dengan istighfar maka dosa kita diampunin dan aib kita ditutup oleh Allah, dan Allah nanti akan memperbaiki kita. Mudah-mudahan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita merendah mendekat kepada Allah. Ingat, dosa kita ketinggi gunung tapi ampunan Allah seluas langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.